akan membahas tentang definisi atau pengertian dari suksesi negara. Nah, jadi apa sih itu suksesi negara? Kata suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of states, yang artinya adalah pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Nah, pergantian kedaulatan yang dimaksudkan di sini adalah pergantian dari predecessor state atau negara yang digantikan kepada successor state atau negara yang menggantikan dalam kedaulatan atau tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian suksesi negara ditinjau dari sisi hukum internasional yang termuat di dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1978 yang menjelaskan bahwa suksesi negara berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu negara ke negara lainnya dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional di wilayah itu. Dan dalam suksesi negara, traktat yang berkaitan dengan hak atas wilayah berlaku mengikuti wilayah. Artinya, tidak mengalami perubahan mengikuti kekuasaan atau kedaulatan terhadap wilayah. Sedangkan traktat yang berkaitan dengan perbatasan negara wilayah tetap berlaku terhadap negara ketiga yang memiliki kedaulatan atas salah satu teritori dari negara yang terkait oleh traktat tersebut. Nah, lanjut pembahasan definisi dari suksesi negara menurut para ahli. Salah satunya ialah J.G. Streeck. J.G. Streeck berpendapat bahwasannya peralihan hak dan kewajiban dari suatu negara yang telah berubah atau hilangnya identitasnya kepada negara atau entitas lain, di mana perubahan atau hilangnya identitas ini terjadi karena adanya perubahan kedaulatan atas sebuah wilayah, baik yang bersifat menyeluruh atau sebahagian. Adapun beberapa bentuk-bentuk suksesi negara, yaitu yang pertama penyerapan, 2 pemecahan, 3 kombinasi dari penyerapan dan pemecahan, 4 negara merdeka baru, 5 bentuk-bentuk yang lainnya pada dasarnya merupakan penggabungan 2 atau lebih subjek hukum internasional atau negara. Sementara itu, dalam perkembangannya dalam Konvensi Wina 1978 merinci adanya 5 bentuk suksesi negara, yaitu suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu, kemudian berubah menjadi negara bagian dari wilayah negara itu, terdapat dalam pasal 5. 2. Negara merdeka baru atau newly independent state, yaitu bela negara penggantinya yang beberapa waktu sebelumnya terjadi suksesi negara, merupakan wilayah yang tidak bebas dalam hubungan internasional, berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan dalam pasal 2 ayat 1F. Yang ketiga, suksesi negara menjadi sebagai dari akibat bergabungnya 2 wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka. Yang keempat, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pergabungan 2 wilayah atau lebih menjadi satu negara serikat dalam pasal 30 ayat 1. Dan yang kelima, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru, pasal 34 ayat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis suksesi negara, yaitu ada 2. Yang pertama, suksesi universal, dan yang kedua, suksesi parsial. Nah, perbedaan dalam bentuk kedua suksesi ini terletak pada bagian wilayah dari suatu entitas negara yang keberadaannya tergantikan. Yang pertama, apabila suksesi tersebut terjadi di dalam seluruh wilayah negara lama atau prosesor stat yang menyebabkan negara lama lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal. Dan yang kedua, apabila suksesi tersebut hanya terjadi di dalam sebagian tertentu saja dari suatu wilayah yang dimana negara lama masih belum lenyap, maka suksesi dinamakan suksesi parsial. Nah, di sini juga ada contoh suksesi negara. Yang pertama, suksesi universal. Contohnya, suksesi yang universal dapat dikemukakan hilangnya Korea pada tahun 1910 karena dianeksasi oleh Jepang, juga Kongo yang dianeksasi oleh Belgia. Yang kedua, suksesi parsial. Contohnya,
Suksesi yang parsial adalah hilangnya Timur Timur dari wilayah NKRI membentuk negara Timor Leste pada tahun 1999. Thank you.